Perkenalkan, nama saya Fani Novitasari, NPM 19010057, kelas Manajemen 4 R1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Kedatangan Belanda. Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Tahun 1602 dibentuk Poch atau Verenigde Oost-Indische Compagnie yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. Poch mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, Poch juga berkuasa di Afrika Selatan dan India. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangan. Zaman kolonial. Culture Styles tahun 1930 sampai 1970. Sistem tanam paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu digalakkan atau karena permintaan di pasar dunia tinggi. Belanda dengan gubernurnya Jenderal van den Bosch pada masa tersebut membutuhkan uang untuk mendanai perang di Ponorogo pada tahun 1925 sampai 1829 dan Perang Padri. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis atau balas budi dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900-an, fokusnya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini, lembaga perkreditan rakyat mulai muncul atau modalnya diawali oleh lumbung desa. Kemerdekaan. Masalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang. Uang kelurahan de Javach Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Juli 1946, rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul 500 juta. Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal atau karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1 sampai 1/10-nya. Selama periode 1950 sampai 1965, RI banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme, dari mulai Monas, Patung Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Poros Jakarta Moskow, Peking, merebut Irian Barat. Namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Keberhasilan Orde Lama. Penyelenggaraan KTT Asia Afrika 20 sampai 24 April 1955 di Bandung. Asia Games di Jakarta pada tahun 1962. Pembangunan infrastruktur seperti TVRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Jalanan Utama atau Tamrin Sudirman, Gatot Subroto. Menjadi tuan rumah Games of the Emerging Force atau GANIFO pada tahun 1963.
Pendirian bangsa. Dalam sidang umum 3 MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya RI dari PBB dan ditolaknya hutang IMF. Kurangan Orde Lama. Keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964, terbengkalainya perekonomian Indonesia atau inflasi sampai dengan 650%, situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri. Akhir Orde Lama. Masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, memunculkan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Supersemar 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada 27 Maret 1967. Orde Baru 1966 sampai 1998. Awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Supersemar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberangkatan PKI. Kemudian pada 25 Juli 1966, setelah Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, yang dipimpin presidium 3 orang: Soeharto, Ketua, Adam Malik, Luar Negeri, dan Sri Sultan Habib, Perekonomian. Kebijakan moneter awal Orba. Tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Perimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat, memakai bantuan LN untuk menutup defisit negara, penerapan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Kebijakan sektorial awal Orba. Liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing. Diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Fokus pembangunan pada sektor pertanian. Sesudah tahun 1970-an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Sejarah ekonomi Orba. Rehabilitasi dan pemulihan pada tahun 1966 sampai 1971. Pertumbuhan cepat pada tahun 1971 sampai 1991. Penyesuaian terhadap anjloknya harga minyak pada tahun 1982 sampai 1997. Liberalisasi dan pemulihan pada tahun 1987 sampai 1997. Versi Hal Hill dalam buku The Indonesia Economy. Garis besar perjalanan pembangunan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1949 mempertahankan kemerdekaan, 1950 sampai 1960 pembangunan infrastruktur politik, 1961 sampai 1966 pembangunan terkomando, 1967 sampai 1980 pembangunan ekonomi stabilisasi, 1981 sampai 1987 proteksi dan industrialisasi, 1988 sampai 1997 liberalisasi ekonomi, 1997 sampai 1998 vakum dilanda krisis ekonomi, 1999 sampai seterusnya pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia. Keberhasilan Orba. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Pendapatan per kapita dari US dollar 260 atau tahun 1970 menjadi US dollar 500 atau tahun 1980. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO tahun 1986. Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa, 40,08% tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa atau 15,08% tahun 1990. Masa reformasi. Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua,
di fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Pembangunan, upaya perwujudan tujuan bernegara yang bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan melalui pembangunan yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sektor dalam penanggulangan kemiskinan, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para stakeholders lainnya, yaitu swasta atau perbankan, perusahaan, masyarakat atau organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Sekian dari saya, terima kasih.